Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah city car keluaran Mitsubishi. Dan ini adalah Mitsubishi Mirage tahun 2014 yang merupakan tipe Exit. Kayak apa mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan untuk mencari mobil seperti ini dalam kondisi yang baik? Untuk itu ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita akan bahas soal penampilannya. Mitsubishi Mirage Pre-Facelift tahun 2014 seperti ini sebenarnya punya penampilan yang terbilang unik. Kenapa? Karena dia di bagian depannya itu nggak ada campuran warna lain. Benar-benar semuanya sewarna body yang membuat sebenarnya penampilan mobil ini tuh kalau orang awam mungkin bertanya-tanya karena biasanya mobil-mobil satu warna seperti ini umum digunakan sebagai mobil-mobil listrik. Jadi penampilannya dia seperti mobil listrik yang bener-bener simpel banget, nggak ada penampilan yang berlebihan. Terus grill di bagian sisi atasnya ini cuma satu garis yang memang umumnya mobil-mobil listrik tuh bener-bener simpel. Nah, tapi sebenarnya memang hal tersebut membuat mobil ini terlihat unik di jalan gitu ya. Apalagi dia jadi kelihatan kayak mobil-mobil listrik di Jepang gitu kalau kita ngelihat mobil-mobil city car. Ada sedikit sentuhan chrome di bagian sisi bawah bumper yang modelnya seperti smiley seperti ini yang membuat simple penampilannya, nggak terlalu berlebihan, dan juga dia baru grill ukuran besarnya itu benar-benar di bagian sisi bawah bumper. Dan uniknya bentuk bawah bumpernya ini dibuat seolah-olah seperti sebuah body kit yang memiliki tonjolan di bagian sisi bawahnya ini nih depan seperti sebuah spoiler bumper depannya. Kemudian di bagian sisi pinggirnya untuk tipe Exit seperti ini dia sudah dilengkapi dengan fog lights di masing-masing bumper, tapi memang masih menggunakan bohlam pijar biasa. Begitu juga dengan headlampnya, dia masih menggunakan bohlam halogen biasa, H4, dan yang artinya untuk lampu jauhnya juga menyatu menjadi satu bohlam saja. Begitu juga untuk lampu sennya yang berada di sisi dalamnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Oke, sekarang kita akan bahas soal mesinnya yuk. Oke, sekarang kita akan bahas mesinnya. Untuk pasar tanah air, mobil ini hadir dalam satu pilihan mesin saja, yaitu 1200 cc 3 silinder berkode 3A nih mesinnya. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 77 PS dengan torsi 100 Nm. Ya, 100 Nm pas. Dan kebetulan unit yang di samping kami ini adalah bertransmisi otomatis. Kemudian mobil ini punya penampilan ruang mesin yang simple. Kemudian ruang mesin, ukuran mesinnya juga tidak terlalu besar karena mengingat ini adalah mesin 3 silinder, tapi yang memang cukup kurang oke dari mesin 3 silinder adalah getarannya. Di mana mesin 3 silinder ini getarannya cukup terasa berlebih dan hingga masuk ke bagian dalam kabin. Apalagi pada saat Anda menyalakan AC, getarannya semakin bertambah lagi. Oke, kemudian untuk sistem pengereman, dia pun sudah dilengkapi dengan ABS sebagai standarnya. Ini adalah sebuah city car simple yang sudah cukup fiturnya benar-benar dilengkapi dengan sistem pengereman yang juga advance. Oke, untuk penampilan ruang mesin biasa, dan dia sudah dilengkapi dengan peredam, yang mana peredam di bagian kap mesinnya ini hampir keseluruhannya yang membuat terlihat rapih di sini. Untuk di bagian samping, mengingat ini adalah city car yang kompak ukurannya dan dengan hadir warna seperti ini membuat penampilannya lucu, menarik mata pada saat Anda menggunakannya di ibu kota. Dan selain itu, untuk velgnya sebenarnya yang di samping-samping ini mobilnya sudah digantikan oleh pemilik sebelumnya karena dia memang tetap ukurannya 14 inci seperti ini, tapi modelnya palang-palang berwarna silver. Kemudian dibalut ban yang tidak sebesar ini karena aslinya adalah 165/65 R14 untuk bannya. Jadi tidak setebal ini penampilannya. Sistem pengereman depannya sudah dilengkapi dengan disc brake, dan untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol. Untuk kaca spionnya, pelipatannya dapat dilipat secara manual. Memang belum secara elektris, tapi untuk pengaturan kaca spionnya diatur dari bagian dalam alias elektrik. Kemudian mobil ini untuk tipe Exit seperti ini dia hadir dengan sistem keyless entry. Jadi Anda untuk anak kuncinya hanya letakkan di kantong saja, dan di bagian pintu driver di bagian anak kunci seperti ini. Cuman kalau di driver itu adalah tombol, di mana tombol itu Anda gunakan untuk lock dan unlock si pintunya secara keyless. Jadi Anda tidak perlu menggunakan remote yang ada di
anak kuncinya, melainkan hanya tinggal memencet tombol tersebut. Dan Anda bisa lihat kaca di bagian samping ini dia tidak ada pembatas sama sekali, membuat akan di bagian dalam kabinnya itu menjadi lebih lega rasanya. Oke, sekarang kita bahas ke belakangnya dulu deh. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang dari Mitsubishi Mirage ini. Penampilannya serba simpel di sini, tidak ada sentuhan berwarna hitam, tidak ada sentuhan berwarna chrome. Ada sentuhan dengan spoiler di bagian belakang ini yang sebenarnya bentuk spoilernya cukup unik karena dia seperti menunduk ke bagian bawah. Dan ukurannya juga cukup masif, dia dilengkapi dengan lampu rem ketiga di sini, serta model lampu belakangnya ini juga unik, terlihat cukup minimalis. Dengan konfigurasi ini adalah lampu rem yang juga menyatu dengan lampu senja, lampu sen, dan juga lampu mundurnya. Dan di bagian bawahnya ini adalah reflektor. Kemudian sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 buah, tidak ada kamera mundur, wiper kaca belakang, dan juga defogger menjadi standar pada mobil ini. Kemudian ini dia seperti di bagian samping, dia sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry untuk pembukaan bagasinya, jadi hanya tinggal menekan tombolnya seperti ini saja dan Anda bisa buka bagasinya. Kemudian pada saat dibuka bagasinya, dan ini adalah kapasitas bagasinya dalam keadaan jok baris keduanya terbuka, Anda mendapatkan space yang cukup lumayan di sini, tidak terlalu kecil, bahkan juga tidak terlalu besar. Tidak ada tempat penyimpanan di masing-masing sisi. Kemudian juga di bagian bawah Anda mendapatkan ban serep, yang mana ban serepnya ini dia bukan ban serep yang sama persis velgnya dengan keempat roda menempel, tapi ukurannya masih sama persis, namun dia berbahan kaleng. Kemudian di sini juga diletakkan tempat penyimpanan untuk toolkitnya. Oke, sekarang saya ada di bagian interiornya nih. Seperti yang saya jelasin tadi, bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry. Selain hanya untuk akses keluar masuk mobil dan mengunci pintunya, mobil ini keylessnya pun juga berguna untuk start-stop engine. Jadi dia modelnya bukan untuk menjadi anak kunci starter, karena kuncinya ini hanya letakkan saja di tempatnya, kemudian kita injak rem dan starter seperti ini. Benar-benar sebenarnya ini fitur yang mewah, fitur kemewahan sebuah mobil nih, apalagi hadir dalam sebuah city car seperti ini. Oke, masuk ke dalam kabinnya, banyak hal yang terasa umum digunakan oleh Mitsubishi, seperti desain pada lingkar kemudi, kemudian juga pada bagian head unit, tombol-tombolnya, kemudian tuas transmisi. Ini familiar banget deh sama Mitsubishi ya. Oke, kita mulai dulu dari lingkar kemudi dengan model Palan 3 seperti ini, kemudian dilengkapi dengan airbag dan berlapis kulit, ada jahitannya yang membuat rasa nyaman pada saat digenggam. Kemudian di bagian instrumen cluster ini dia analognya adalah untuk penunjuk putaran mesin dan juga speedometer, sedangkan di bagian bawah ini ada trip odometer dan juga sisa bahan bakar tangki yang ada. Kemudian juga ada posisi tuas transmisi, di mana di sini ada switchnya juga kita pencet untuk bisa tahu mulai dari trip meter untuk DNID-nya, kemudian juga service interval, kemudian juga ada konsumsi bahan bakar secara real time, kemudian juga ada service intervalnya juga diinformasikan lagi di sini. Kemudian di bagian sisi kanan itu polos, sebenarnya ada beberapa hal untuk warning lights yang mana apabila ada error code dia akan menyala di sini. Oke, di belakang lingkar kemudi dia dilengkapi dengan tuas-tuas yang mana nih standar. Sebelah kanan tuas lampu sen, lampu utama, lampu fog lights, lampu dim gitu. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas-tuas untuk wiper kaca depan lengkap dengan pengaturan interval waktunya, dan juga di sini adalah switch untuk wiper kaca belakang. Lingkar kemudinya dia bisa tilt namun belum bisa teleskopik. Dan di sebelah kanan ini banyak slot tombol kosong dan ada slot untuk tombol dari power window. Maksud saya pengaturan dari kaca spionnya, bukan power window. Sedangkan power window ada di bagian door trim. Ini ada 4 power window-nya dan tidak ada fitur auto untuk sisi kiri dan sisi belakang, hanya ada fitur auto untuk bagian driver saja. Kemudian ada tombol untuk child lock, door pocket dengan ukuran besar, bisa meletakkan botol minuman ukuran besar. Di bagian konsol tengah juga ada tempat penyimpanan terbuka, tempat untuk meletakkan anak kunci mobil. Kemudian 2 buah cup holder, di belakang juga ada 1 buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka, kemudian laci dengan ukuran cukup besar, dan door pocket lagi ada di bagian sisi kiri dengan ukuran yang cukup besar juga.
Kemudian airbag itu baru hadir hanya untuk di bagian pengemudi saja, sedangkan di bagian penumpang itu belum ada. Dan bahan joknya ini adalah bahan fabric, yang mana dia bahan fabricnya ini ada warna hijaunya yang sama persis seperti bagian eksterior luarnya. Tapi saya kurang hafal apabila warna eksteriornya bukan hijau seperti ini, apakah berpengaruh juga di bagian interiornya. Di bagian door trim ini juga kombinasi dua warna antara hitam dan juga putih yang sama persis seperti di bagian joknya. Oke. Kemudian model tuas transmisinya model shift gate seperti ini. Dia juga modelnya konvensional sekali. Kemudian di sini ada soket 12 voltnya, dan di bagian atas sun visor. Uniknya sun visor ini cermin adanya di sebelah kanan, driver side, bukan di sebelah kiri. Jarang-jarang nih biasanya. Apakah ini bekas mobil LHD? Enggak, bercanda. Kemudian kaca spion juga masih model konvensional biasa. Seatbelt 3 titik, tidak dapat diatur ketinggiannya. Sedangkan untuk joknya, di sini joknya ada pengaturan untuk tilt di bagian pahanya saja, bukan height adjuster. Kemudian untuk pengaturan sudut kemiringan sandara, pengaturan slider, dan headrest yang juga bisa diatur ketinggiannya. Oke, yuk kita pindah ke belakang. Oke, sekarang kita duduk di baris kedua dari Mitsubishi Mirage ini. Pada saat duduk di baris keduanya, saya merasa posisi duduknya terasa rendah di belakang ini. Anda bisa lihat untuk postur saya 165 cm, bahu saya hampir sama tingginya dengan bagian door trim. Kemudian jok bagian depan ini headrest dengan ukuran besar, kemudian sandarannya terlihat besar, membuat pandangan ke depan agak sedikit terganggu. Walaupun sudah saya akan turunkan seperti ini, joknya terasa lebih besar dan tinggi gitu sepertinya. Padahal posisi duduknya secara visual kita lihat dibandingkan dengan jok depan, ini posisinya lebih tinggi. Tapi entah kenapa rasanya jok depan ini lebih mendominasi ya. Kemudian kaki bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertama. Dan ini adalah legroomnya. Legroomnya terlihat saat masih ada lega. Headroomnya oke, masih ada juga. Memang tidak terlalu signifikan headroomnya. Kemudian di bagian belakang ini, jok belakangnya terasa flat sekali. Memang dia tidak ada pattern apa-apa sama sekali di bagian pantat. Jadi modelnya benar-benar flat dan juga sandarannya benar-benar flat. Terasa seperti berada di bangku taman ya rasanya. Empuk memang, tapi tidak seperti ada yang memeluk. Kemudian bagian door trimnya di sini tidak ada kombinasi warna putih seperti di bagian depan, full berwarna hitam, full plastik, dan juga tidak mendapatkan door pocket. Backseat pocket hanya ada satu di bagian sisi kiri, dan Anda juga bisa langsung mengakses ke bagian bagasi karena tidak ada pembatasnya sama sekali di sini. Ada hump di bagian tengah dengan ukuran yang cukup besar, mungkin kurang nyaman untuk diisi oleh penumpang yang duduk di tengah. Dan juga di bagian belakang ini Anda tidak dilengkapi dengan seatbelt 3 titik untuk penumpang di bagian tengah. Jadi seatbelt 2 titik untuk penumpang tengah, sedangkan seatbelt 3 titik hanya untuk penumpang di bagian sisi kiri maupun sisi kanan saja. Tertarik untuk membeli mobil seperti ini? Hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Di bagian interior, Mitsubishi Mirage ini hadir dengan warna putih gading seperti ini. Di bagian door trim yang memang berbahan plastik dan juga bahan joknya. Ini seringkali terjadi adalah kotor dan cukup sulit dibersihkan karena warnanya seperti ini. Memang untuk bagian plastik lebih mudah dibersihkannya ketimbang di bagian jok. Serta sayangnya memang mobil ini dilengkapi dengan bahan jok seperti bahan fabric yang mana bahannya terbilang tipis dan mudah sekali sobek. Jadi sebaiknya Anda harus cari unit yang interior bahan joknya ini utuh, karena jelas apabila sobek seperti ini cukup sulit dibereskan karena jatuhnya Anda harus melakukan repair dan tidak akan terlihat seperti orisinalnya. Di bagian mesin, perhatikan soal engine mountingnya. Mengingat ini adalah mesin 3 silinder yang memiliki getaran mesin yang cukup berlebih, apabila engine mountingnya ini juga rusak, akan membuat mesinnya lebih Untuk di bagian mesin, perhatikan di bagian engine mountingnya. Mengingat ini adalah mesin 3 silinder yang memiliki getaran yang cukup lebih. Dan apabila engine mountingnya sudah tidak dalam kondisi yang baik, jelas ini akan merasa tidak nyaman, apalagi di bagian dalam kabin karena getarannya semakin berlebih lagi. Selain itu, perhatikan juga pada sistem pendinginnya mobil ini, karena sistem pendinginan mobil ini bergantung pada satu buah electric fan. Apabila electric fan tersebut mulai bermasalah, otomatis mobil akan mengalami overheating dan akhirnya membuat mesin lama-kelamaan jebol. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Mitsubishi Mirage seperti ini.
Bicara soal harga pasarannya, tahun 2013-2014 dengan varian seperti GLS ataupun Super XS seperti ini hampir dipukul rata oleh pasaran, yang mana bisa Anda dapatkan mulai dengan harga 75 jutaan hingga ke 90 jutaan tergantung kondisi dan juga tahunnya dan seberapa dikit odometernya. Jadi begitulah hasil review kami kali ini mengenai Mitsubishi Mirage yang seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Serta apabila Anda ingin membeli mobil bekas yang dijamin oleh OLX, beli saja di OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.